彼方から放逐されたものに穏便なものなど一つとしてない。魔剣やマグ、彼方で許容できぬ逸脱の存在がことごとくこちらの世界へ流れてくる。Item sihir dan pedang ajaib, dua hal yang pernah disinggung di episode 2 anime Isura. Keberadaan item sihir dan pedang ajaib merupakan hal penting dalam konflik antara Toroa dan Alus. Kali ini, kita akan membahas pengertian dan juga daftar dari item sihir dan pedang ajaib yang pernah muncul di light novelnya. Mengingatkan juga, konten ini berisi beberapa spoiler dari light novelnya. Jadi, jika kalian gak suka spoiler, bisa tutup video ini. Oke, gak usah basa-basi, kita langsung ke pengertian dari item sihir. Jika disimpulkan secara sederhana, item sihir adalah benda supernatural yang mempunyai berbagai kekuatan tertentu. Karena hal ini juga, sebagian item sihir yang muncul adalah senjata untuk berperang. Namun, ada juga item yang berguna untuk tujuan non-tempur. Ini juga alasan kenapa kerajaan baru Lithia tidak hanya mengirim Lana si badai bulan untuk mencari tentara elit. Namun, Lithia juga meminta Dakai untuk mencari item sihir yang belum dicuri Alus untuk persiapan perang. Liquid Ramparts, Benteng Liquid. Item sihir yang disebutkan oleh Alus di volume 6 saat invasi ke Aureatia. Benteng Liquid adalah item sihir milik Aureatia yang berwujud seperti minyak dengan kilauan logam warna-warni. Ia memiliki berat jenis yang tidak mungkin dimiliki cairan dan memiliki kemampuan untuk menguraikan organisme hidup seperti asam. Bentuknya bisa berubah-ubah tergantung keinginan pemiliknya. Alat ini digunakan oleh Rosclay untuk menghentikan penyebaran kontaminasi oleh jamur iblis. Kyohan, tangan Kyo, sebuah item sihir berbentuk cambuk yang dimiliki Alus. Item ini muncul di episode 8 di anime, memiliki jangkauan serangan maksimumnya hingga 16 meter. Kemampuan spesial dari cambuk ini yaitu dapat memutar atau memotong sesuatu yang terlilit oleh cambuk ini. Salah satu korban dari cambuk ini adalah Vikeon yang kaki kiri depannya terpotong oleh tangan Kyo. Namun, meskipun kuat, cambuk ini belum bisa menembus sisik Lukunoka dan rusak saat pertarungan Alus melawan Lukunoka. Akibatnya, jangkauan dari serangannya berkurang drastis. Saat invasi Alus ke Aureatia, cambuk ini juga pernah mencoba memotong tubuh Tu. Namun, tentu saja, tangan Kyo tidak menimbulkan luka sedikit pun ke perut Tu. Magic Bullet of the Tree, peluru pohon. Peluru ajaib milik Alus. Diyakini bahwa peluru ajaib ini membunuh target dengan menyerap nutrisi, kelembaban, atau vitalitas. Saat melawan Lukunoka, Alus menembakkan peluru ini dan mengenai pipi Lukunoka. Namun, karena sisik Lukunoka begitu tebal dan keras, peluru ini tidak berefek signifikan ke Lukunoka. Saat di volume 6, Alus juga pernah mengurung Tu dengan peluru pohon yang dikomunikasikan dengan matahari cair, dan menembakkan peluru ini ke diri sendiri untuk melepas dari cengkraman Salk. Identitas aslinya adalah spesies tumbuhan menyimpang yang berasal dari seberang dunia. Lightning Bullet, peluru guntur. Peluru ajaib milik Alus dengan jumlah peluru yang terbatas. Ini adalah salah satu kartu truf yang dimiliki Alus. Peluru ajaib yang menembakkan petir yang membakar seluruh garis lintasannya, memancarkan petir itu sendiri dengan kekuatan jangkauan dan kecepatan yang melebihi akal sehat. Saat perang antara Lithia dengan Aureatia, Alus pernah menembakkan peluru ini untuk menyelamatkan Hargen. Saat melakukan invasi ke Aureatia, Alus juga sering menggunakan peluru ini untuk berperang melawan pasukan Aureatia. The Great Shield of the Dead, perisai besar orang mati. Item sihir milik Alus yang berbentuk seperti bros kecil. Ini adalah salah satu pertahanan utama yang memblokir semua serangan dengan bayaran mengakibatkan erosi dan rasa sakit yang parah pada penggunanya. Sebuah item pertahanan mutlak dengan bayaran rasa sakit yang luar biasa. Item sihir ini pernah dimiliki dan dipelajari oleh Raja Iblis Isik Sikromatik untuk menciptakan makhluk yang memiliki pertahanan mutlak yang sama seperti item ini. Ground Runner, Jibashiri, sebuah item sihir milik Alus yang berupa cairan api di dalam kantung kecil. Api super panas yang bergerak bebas menyusuri medan seolah punya kemampuan mengikuti sarannya dan terus menyala dengan intensitas yang semakin meningkat bahkan saat tidak ada oksigen di sekitarnya. Alus pernah memakai item ini saat melawan Regneji dan Toroa. Terlebih lagi, item ini pernah membakar total tubuh Tu. Namun, kulit indah Tu tidak mengalami luka sedikit pun. Tidak hanya itu, kemampuan luar biasa item ini dihentikan 2 kali oleh Kia. Pertama saat di kerajaan baru Lithia, dan yang kedua saat invasi Alus ke Aureatia. Cyclorak the Eternity Machine, item sihir paling berharga yang dimiliki Vikeon. Namun, item ini dicuri oleh Alus, sebuah alat berbentuk roda gigi. Dengan menggunakannya pada tubuh bagian yang rusak, ia menggantikannya dengan mesin yang dapat bergerak seperti biasa. Tubuh yang menggunakan item ini akan menjadi mesin abadi yang terus diregenerasi tanpa batas.
Namun, keinginan pengguna untuk hidup dengan cepat hilang, dan pada akhirnya, mereka menjadi tidak lebih dari sebongkah besi. Harga inilah yang menjadi alasan mengapa Vickeon tidak menggunakannya untuk mengatasi luka parahnya saat melawan Alus. Cold Star, bintang dingin. Item sihir yang berwujud lensa kristal. Senjata artileri yang menyatukan sinar matahari yang terakumulasi selama bertahun-tahun dengan lensa kristal di tengahnya, mengubahnya menjadi cahaya eksplosif yang dapat digunakan untuk menyerang kota. Kalau kalian pahami di animenya, Dakai hanya mengambil lensa kristal dari labirin Nagan, dan bagian sekitarnya yang seperti lentera diperkirakan telah ditambahkan kemudian. Item sihir luar biasa yang dapat mencapai daya tembak jarak jauh yang dapat digunakan untuk serangan antar kota dalam ukuran yang dapat dibawa oleh individu. Item ini dicuri oleh Dakai dari labirin Nagan, namun setelah kekalahan Lydia, item ini diambil oleh kerajaan Aureatia. The Lightning Flute, seruling petir. Item sihir yang diciptakan oleh Raja Iblis Sindikar si Bahtera. Senapan mesin besar yang menembakkan proyektil dengan kecepatan super. Kekuatan penghancurnya pada jarak menengah sangat tinggi, dan pada jarak itu dikatakan bahwa melampaui item sihir Cold Star atau bintang dingin. Saat digunakan untuk menyerang Luke Noka, item ini bahkan bisa membuat Luke Noka tidak bisa terbang untuk sesaat setelah sayapnya tertembak oleh seruling petir. Poison Bullet, peluru beracun. Sebuah peluru yang diproduksi dari racun mandrake yang diproses dan dijadikan peluru. Saat mencapai syaraf dari musuhnya, peluru itu akan meledak dan menyebarkan racun mematikan. Namun, meskipun racunnya sangat mematikan sehingga makhluk hidup tidak bisa lepas dari kematian, ada banyak kasus di mana targetnya tidak mati seketika, tergantung pada vitalitas dan ketahanannya. Heart of Naganerla, jantung Naganerla. Item sihir yang berada di dada golem Nagan. Diasumsikan bahwa ini digunakan sebagai katalis untuk seni kata yang melepaskan api yang membakar kota. Nama item ini disebutkan saat lantunan seni kata yang diucapkan golem Nagan saat membakar kota. Hares Ei, mata Haresep. Item sihir yang detailnya belum diketahui. Namun sepertinya item ini digunakan sebagai katalis saat menggunakan seni termal. Awalnya, item ini dimiliki oleh Lumeli dari party pertama. Namun, setelah kekalahan party pertama, alat ini akhirnya berada di tangan kota Okahu dan dijual ke Melusi untuk kemudian digunakan sebagai katalis untuk teknik termal milik Respik. Desert Alice the Fire Pipe, Desert Alice si pipa api. Item sihir milik Alus yang terlihat seperti pipa besi biasa. Item ini menembakkan benda yang berada di laras senapannya dengan kecepatan yang super tinggi. Item ini bahkan bisa menembus cicik naga bila mengarahkannya pada celah yang tepat. Vindaloo the Vital Spot Manuscript, Vindaloo si naskah vital. Item sihir yang dimiliki Aureatia. Detailnya belum diketahui karena hanya disebutkan oleh Alus saat akan menginvasi Aureatia. Rotting Soil Sun, matahari cair. Item sihir milik Alus yang didapatkan dari ras Cyclops di Gunung Berapi Kisaya. Bola tanah berpori yang cukup besar untuk dipegang dengan kedua tangan. Lumpur lengket yang menakutkan menyebar keluar tanpa henti. Tekanan lumpur dapat dimanipulasi dan oleh penggunanya. Selain itu, lumpur yang keluar mengandung bahan beracun. Alus juga menggunakan item ini untuk menciptakan peluru tanpa batas. Melee Black Bow, busur hitam melee. Busur besar yang bahan baku penciptanya tidak diketahui. Menurut Melee, tali busur ini tidak akan putus dan busur hitam ini tidak bisa dipatahkan. Tidak hanya besar dan sangat berat, bahkan orang dewasa pun tidak dapat menggerakkan tali busurnya, sehingga tidak mungkin orang lain selain Melee dapat menggunakan busur ini. Namun, fakta bahwa sangat sulit untuk menarik busur juga berarti bahwa gaya tembak yang dihasilkan oleh tolakan tersebut sangat besar, dan dengan menggunakan busur ini, Melee dapat menembakkan tembakan dengan kekuatan penghancur yang sebanding dengan meteorit. Moto Nerve Arrow, panah saraf Mote. Item sihir yang dimiliki oleh Aureatia. Yaniegis menggunakan item ini saat berperang melawan pasukan dari Kaliga Sisita, sebuah panah yang memancarkan cahaya hijau. Kemampuan dari item ini adalah membuat pengguna dapat memerintah target yang tertembak melalui pikirannya. Sebuah item sihir yang sangat berguna dan dapat ditembakkan berulang kali sampai batas tertentu. Oke, setelah selesai dengan item sihir, sekarang kita akan lanjut ke daftar pedang ajaib di cerita Isura. Meskipun disebut pedang ajaib, namun jangkauan senjata yang termasuk pedang ajaib cukup luas. Yah, intinya sebuah senjata yang memiliki bilah dan dengan kemampuan supernatural disebut pedang ajaib. Al-Kuzari si pedang berongga. Pedang panjang bermata satu dengan bilah melengkung lembut. Kemampuan dari pedang ini adalah ketahanannya yang luar biasa dan tidak bisa rusak. Karena ketahanannya ini, pedang ini juga bisa digunakan sebagai perisai di saat tertentu.
Pedang ini adalah salah satu harta milik Aureatia. Jenderal Hardy memberikan pedang ini pada Soujiro saat pameran Namarah akan dimulai. Inred, si sabit istirahat. Sebuah sabit dengan bilah besar berwarna putih. Kemampuan dari sabit ini adalah serangan yang diayunkan dari sabit ini tidak memiliki bunyi maupun angin. Sebuah pedang ajaib yang cocok untuk serangan kejutan. Torowa menggunakan sabit ini untuk melancarkan serangan kejutan ke Pesianov dan membelah Pesianov menjadi dua. Torowa generasi pertama paling ahli menggunakan sabit ini, namun dia dikalahkan oleh Alus. Ono no Kidori, pedang ajaib dengan gagang tegak lurus dengan bilahnya. Ia terbang sendiri dan berputar sambil mengeluarkan suara angin bernada tinggi mirip dengan suara peluit. Pedang ini pertama kali diperlihatkan saat perang Lydia dengan Aureatia. Saat pertarungan antara Alus dan Torowa di volume 6, pedang ini juga dipakai oleh Alus untuk menyerang Torowa. Namun, pedang ini justru berhasil direbut oleh Torowa. Onmai Setsu, pedang dengan bilah kristal transparan. Getaran bilahnya yang sebening kristal memancarkan gelombang kasat mata yang menyerupai gelombang suara. Singkatnya, pedang ini menghasilkan shockwave saat mengalami dentuman. Torowa memakai pedang ini saat bertarung melawan Alus di Mariwastes. Gidai Meru, si jarum menit, alat ajaib misterius yang dapat dikenali dan digunakan sebagai pedang panjang, tipis, lurus, yang terlihat seperti bagian dari suatu bagian mekanis. Pedang ini sangat kecil dan tidak memiliki gagang. Kemampuan spesial dari pedang ini adalah penundaan sebab akibat. Dapat membuat benda yang telah terluka tampak seolah-olah belum pernah tergores. Jika kalian amati, benda ini terpasang sebagai jam di tangan kanan Torowa. Shellface, si pedang jahat, pedang ajaib berbentuk aneh yang terdiri dari kancing dan pegangan berbentuk baji yang tak terhitung jumlahnya. Pedang ini tersimpan di sabuk kedua paha milik Torowa dengan gagang di paha kiri. Pedang-pedang ini dapat terbang dengan gaya magnet dari ayunan gagangnya. Pedang ini juga dapat digunakan sebagai perisai ataupun serangan proyektil tergantung penggunanya. Sebuah pedang serbaguna tergantung dari penggunanya. Bahkan, Alus juga pernah tertarik untuk memiliki pedang ini. Sun Unohari, jarum hujan, pedang penusuk hitam yang bengkok dengan kesan geometris yang mengganggu. Ini adalah pedang penusuk sederhana dengan bilah seperti duri dan lubang di pegangannya yang membuatnya terlihat seperti jarum. Kemampuan pedang ini adalah ilusi yang lintasan serangannya terlihat terbagi menjadi 4 garis. Torowa pernah memakai pedang ini untuk mengecoh Pesianov. Ketel, si pedang ilahi, pedang lurus dengan bilah panjang dan tipis serta gagangnya juga panjang. Kemampuan sejati dari pedang ini bukan hanya karena pedang ini bisa menipu musuh karena bisa memanjang. Namun, tusukan dari pedang ini dapat menembus bagian dalam armor lawan, melampaui kulit terluarnya, membuat mereka kebal terhadap pertahanan dan armor. Hampir di setiap pertarungan, Torowa memakai pedang ini. Cari Jisuya, si pedang peledak. Meskipun tidak ada penjelasan detail mengenai tampilannya, dapat diasumsikan bahwa bentuknya tidak jauh berbeda dari pedang Ksatria pada umumnya, karena dapat dilengkapi dengan gagang dan sarung yang mirip dengan pedang pada umumnya. Salah satu pedang ajaib langka yang lolos dari perebutan Torowa yang mengerikan. Asalnya, banyak orang yang mengetahui keberadaannya dan terlibat di dalamnya, sehingga jelas mencurinya akan memicu perang baru. Benda yang bersentuhan dengannya dengan kecepatan tebasan akan meledak dengan panas. Pedang ajaib yang sederhana, namun memiliki kekuatan penghancur yang sangat kuat. Temiruk, si pedang tidur, pedang lebar bermata dua, pedang ajaib yang dapat mematikan fungsi tubuh jika terkena serangannya. Singkatnya, pedang ini bisa memberikan efek paralyze pada musuh yang terkena serangannya. Sebuah pedang yang mampu membunuh monster dengan mudah. Namun, pedang ini telah patah di pertarungan sebelumnya. Di volume 8, pedang ini dipakai oleh Yuka untuk melawan pasukan milik Kariga yang menyerang istana kerajaan Aureatia. Salah satu pedang ajaib yang sulit dicuri Torowa karena merupakan pedang yang terkenal. Tengoku Kyusatsu, kutukan surga, pedang bermata satu dengan bilah melengkung. Dari ilustrasinya, terlihat bahwa ini adalah pedang iblis yang disegel dengan kuat. Bentuknya mirip pedang kuno Jepang, menciptakan retakan spasial di sepanjang permukaan material yang dipotong. Torowa memakai pedang ini saat melawan Alus di Mariwastes. Dengan pedang ini, Torowa juga mampu menghentikan serangan dari Ground Runner yang menjalar di bebatuan. Nelseu, si pedang pembakaran, pedang dengan bilah hitam. Bilahnya biasanya berwarna lava yang mendingin, tetapi ketika digunakan selama pertempuran, bilahnya bersinar merah dan mengeluarkan panas dalam jumlah besar. Pada output maksimum, ia memiliki kekuatan untuk menguapkan gurun es dalam sekejap. Torowa sering mengkombinasikan pedang ini dengan pedang Musain untuk menciptakan badai api. Vajgir, si pedang es beracun, pedang yang terbuat dari paduan yang menghancurkan kilauan berwarna pelangi. Ini adalah pedang ajaib berbentuk aneh yang terbelah menjadi dua dari pangkal bilahnya.
pedang ajaib yang menyebabkan kristal mikroskopis seperti as terkikis dari bagian tubuh yang bersentuhan dengannya. Kristal yang terkikis semakin memperluas erosi ke area yang bersentuhan dengannya. Pedang ini efektif melawan makhluk hidup apapun, termasuk golem, dan bahkan sisik naga dapat diubah menjadi kristal. Salah satu pedang ajaib milik Torowa. Hilensing Genshi pedang cahaya, pedang terkuat di dunia Isura. Pedang tua dan antik dengan sarung berwarna coklat, kusam, dan gagang kayu yang juga kotor. Bilahnya dapat menciptakan bilah cahaya yang sangat kuat dengan panjang maksimum lebih dari 10 meter. Dalam light novelnya, dijelaskan bahwa pedang ini dapat memanjang hingga 4 meter. Kemungkinan besar panjang bilahnya dapat diatur tergantung pada metode penggunaan dan keahlian penggunanya. Saat ini adalah pedang ajaib paling kuat yang dapat memotong zat apapun menjadi dua, kecuali tusi ajaib dan item sihir The Great Shield of the Dead. Tombak Faima, belati berbentuk seperti ujung tombak, atau lebih tepatnya, mungkin aslinya ini adalah ujung tombak. Tombak ini dirantai di punggung Torowa dan akan bereaksi saat ada musuh atau serangan yang mendekat dengan cepat. Saat pertarungan Torowa dan Alus di Pegunungan White, tombak ini menjadi perisai yang menangkis peluru beracun. Namun, reaksi pertahanan tombak ini tidak bisa diandalkan. Meskipun begitu, tombak ini juga dapat digunakan untuk memburu musuh yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Musain si pedang melolong, sebuah pedang pendek dan melengkung yang mirip seperti sabit. Kemampuannya adalah memperkuat aliran udara yang terkena sabetan bilahnya. Pedang badai ajaib yang membunuh dan melukai target hanya dengan menggunakan angin kencang yang dihasilkannya. Saat pertarungan melawan Alus, Torowa membalikan serangan dari Ground Runner dengan hempasan angin pedang ini. Selain itu, hembusan angin pedang ini juga mampu menembus badai milik Atraseksi badai partikel. Raskowat si pedang hukuman, pedang ajaib berwarna biru tua dengan bilah tebal berbentuk seperti daun willow. Pedang ini mengambil inisiatif melawan segala serangan. Ini adalah pedang dengan kelincahan mutlak, sebuah harta rahasia yang disembunyikan secara ketat di suatu tempat tertentu. Tapi, diperkirakan, itu bocor ke dunia karena tempat itu dihancurkan oleh pengaruh Raja Iblis yang sebenarnya. Pedang ini digunakan oleh Dakai, namun setelah kekalahan Dakai saat melawan Sojiro, pedang ini kini berada di tangan Aureatia. Oke Wir, mungkin itu saja pembahasan soal item sihir dan pedang ajaib. Terima kasih udah nonton sampai selesai, sampai jumpa di video berikutnya.